Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rafif di Bincang Akademi persembahan DDTC Akademi. Bincang santai bahas pajak, bisa Bapak? Ngomongin tentang kebutuhan manusia, itu terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan juga kebutuhan tersier. Ya kalau kebutuhan primer kita sudah tahu ya, itu ada sandang, pangan, papan. Kebutuhan sekunder itu kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi dan kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang sifatnya itu mewah gitu ya. Sifatnya ya seperti hal-hal yang tidak terlalu urgent untuk dipenuhi. Misalnya aksesoris atau seperti mobil mewah dan sebagainya sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tetapi uh, itu sangat terkait dengan tingkat penghasilan seseorang. Nah, kalau di Indonesia, barang-barang mewah ini tidak hanya dikenakan pajak pertambahan nilai ya dalam transaksinya, tetapi juga ada pengenaan PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan PPNBM ini? Mari kita kulik sama-sama dengan salah satu profesional DDTC, yaitu Content Specialist dari perpajakan.id. Kita di sini sudah bersama Sumia. Halo Mia, selamat siang. Halo Rafif, selamat siang Rafif. Ya, gimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ini senang banget bisa ketemu Mia ya di Bincang Akademi episode ini. Terima kasih juga Rafif udah diundang di DDTC Academy ini. Oke, nah tadi kan kita ngomongin tentang PPNBM nih ya. Iya. Nah, core dari PPNBM kan ya barang mewahnya itu sendiri ya. Nah, boleh diceritain nggak? Sebenarnya kalau dalam konteks undang-undang di Indonesia, yang disebut dengan barang mewah itu apa sih, Mi? Oke, sebenarnya di dalam Undang-Undang PPN ini dijelaskan nih. Jadi, terdapat beberapa karakteristik yang mendasari apa itu yang dimaksud dengan barang mewah itu sendiri. Terdapat 4 poin. Nah, yang pertama, barang mewah ini merupakan barang-barang yang bukan termasuk kebutuhan pokok. Nah, seperti yang tadi Raffi katakan ya, kalau misalnya barang mewah ini termasuk ke dalam kebutuhan tersier. Jadi sebenarnya barang mewah ini tidak berpengaruh secara signifikan bagi kelayakan hidup gitu. Jadi masih bisa digantikan sebenarnya. Nah, selanjutnya, barang-barang mewah ini merupakan barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Nah, kenapa kayak gitu kan? Nah, sebenarnya konsumsi barang mewah ini kan barang-barang yang bersifat eksklusif gitu. Jadi nggak semua orang bisa mendapatkan itu. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Jadi konsumsi barang mewah ini merupakan barang mewah itu dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan yang tinggi gitu. Karena yang kita ketahui bahwa barang mewah ini memiliki harga yang fantastis. Jadi nggak semua orang juga bisa buat dapetin itu kan. Nah, yang terakhir, barang mewah ini bisa menunjukkan status sosial dari penggunanya atau yang mengkonsumsinya gitu. Oke, tadi kita sudah dapat gambaran umum ya terkait dengan ciri-ciri dari barang itu dikategorikan sebagai barang mewah gitu ya, sesuai dengan undang-undang. Jadi karakteristiknya seperti yang tadi dijelaskan oleh Sumia gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara lebih spesifik lagi, sebenarnya kenapa sih pemerintah itu, apa pertimbangannya mengenakan pajak atas barang mewah ini? Ya, baik Rafif. Jadi sebenarnya PPNBM ini memiliki fungsi dan tujuan gitu kan. Nah, barang mewah ini dikenakan pajak tentunya tidak semena-mena ini harus dikenakan pajak gitu. Objek ini tuh ternyata berpeluang buat menambah penghasilan dari negara gitu kan. Enggak, tapi tentu ada tujuannya. Nah, yang pertama tujuannya ini merupakan bentuk pemerintah untuk melindungi industri-industri kecil atau pengusaha-pengusaha kecil dalam produksi sehingga mereka masih tetap memiliki target pasarnya gitu. Nah, yang kedua tentunya dengan dikenakannya pajak pada barang mewah ini juga bisa menjadi pengendali bagi pemerintah untuk mengendalikan persebaran dari barang mewah itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat kan kalau misalnya barang mewah nggak diawasi gitu ya, persebarannya itu kan pasti akan memberikan dampak yang negatif juga nih untuk lingkungan dan itu tentu akan merugikan kita semua. Nah, selanjutnya yaitu perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan tinggi dan konsumen yang memiliki penghasilan rendah. Dan selain itu ya tentu fungsi pajak itu sendiri kan untuk menambah mengamankan penerimaan negara kan.
Nah, jadi PPNBM ini juga bisa mengamankan penerimaan negara gitu melalui barang mewah itu sendiri. Oke, cukup make sense ya. Jadi memang ya barang yang lebih mewah yang dimiliki oleh golongan tertentu yang memang lebih memiliki penghasilan yang lebih gitu ya, memiliki kekayaan yang lebih, itu ya perlu dipajaki lebih gitu. Iya, Logikanya betul. umumnya seperti itu gitu. Iya, betul. Oke, kita ngomongin lagi tentang PPNBM. Kalau ada pajak, pasti ada subjek dan juga objek. Nah, kalau PPNBM ini subjek dan objeknya itu apa nih? Ya, jadi untuk subjek PPNBM ini merupakan pengusaha atau pabrikan yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah ataupun melakukan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Adapun objeknya itu sendiri ya tentu barang mewah tersebut gitu loh, yang diatur dalam PMK. Oke, boleh diceritain lebih lanjut dong tentang jenis dan juga perlakuan itu seperti apa sih untuk PPNBM ini? Oke, untuk PPNBM ini berbeda ya dengan PPN, di mana pada PPNBM ini dikenakan hanya satu kali, yaitu pada saat penyerahan saja atau pada saat impor saja gitu. Jadi untuk penyerahan-penyerahan berikutnya, rantai-rantai berikutnya itu udah tidak dikenakan PPNBM lagi. Nah, secara umum PPNBM ini dikenakan dibagi menjadi dua jenis, yaitu PPNBM yang dikenakan atas barang mewah yang termasuk kendaraan bermotor dengan PPNBM yang dikenakan selain kendaraan bermotor. Gitu. Kalau kita dengar terkait dengan barang mewah, itu biasanya paling familiar yang biasa kita bayar gitu ya. Paling nggak kita pernah bayar itu kendaraan bermotor biasanya nih. Kita pasti kenal PPNBM itu biasanya dari situ. Nah, kalau terkait dengan kendaraan bermotor ini, jenis-jenisnya tuh apa aja sih, Mi, untuk PPNBM-nya? Jadi berdasarkan PMK nomor 141 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 42 tahun 2022, di situ dijelaskan bahwa terdapat beberapa kendaraan bermotor gitu, dan itu jenisnya juga dijelaskan kan terkait dengan kendaraan bermotor yang tergolong mewah itu sendiri. Adapun kendaraan bermotor yang tergolong mewah ini bisa meliputi kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kendaraan bermotor beroda 4 beremisi karbon, lalu ada kendaraan bermotor kabin ganda dan kendaraan motor sejenisnya. Lalu terkait tarifnya itu berkisar dari 10% hingga 95%. Gitu, Raffi. Oke. Ini kalau kita ngomongin tentang tarif gitu ya, itu ditentukan berdasarkan apa aja nih untuk yang kendaraan bermotor? Iya, jadi kalau misalnya kita berbicara tarif ya, ada beberapa pertimbangan gitu, diantaranya teknologi apa sih yang digunakan dalam kendaraan bermotor itu. Lalu bisa juga tingkat emisi karbon yang dihasilkan dari kendaraan bermotor itu. Terus bahan bakarnya dan kapasitas silinder dari kendaraan bermotor tersebut sih. Oke, cukup make sense ya. Jadi ada salah satu faktor yaitu emisi karbon. Berarti memang ini salah satu langkah pemerintah untuk mencapai net zero emission ya memang. Dan jadi semakin tinggi emisi karbon yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut, maka PPNBM-nya juga akan semakin tinggi gitu. Nah, kemudian kalau saya dengar-dengar ya, memang ada beberapa item gitu ya yang dibebaskan dari pengenaan PPNBM. Nah, itu apa aja sih, Mi? Oke, terima kasih Raffi. Jadi emang benar Raffi, ada beberapa kendaraan yang dibebaskan dari PPNBM. Kayak misalnya kendaraan-kendaraan yang difungsikan untuk kendaraan angkutan umum. Lalu misalnya untuk mobil jenazah kayak gitu. Yang bersifat umum itu tentu dibebaskan. Selain itu juga mobil-mobil yang digunakan untuk protokol kenegaraan. Dan mobil-mobil yang digunakan untuk memfasilitasi polisi dan TNI. Seperti itu Raffi. Oke, Mi. Tadi kan kita ngomongin tentang barang mewah yang berupa kendaraan ya. Tadi disebutkan ada beberapa jenis. Nah, kalau selain kendaraan tuh sebenarnya apa aja sih yang dikenain PPNBM ini? Oke, baik. Nah, ini ada di dalam lampiran PMK nomor 15 tahun 2023. Di situ ditulis nih ada beberapa kelompok barang-barang selain kendaraan bermotor yang tergolong mewah gitu. Nah, di antaranya ada hunian mewah. Nah, hunian mewah ini bisa berupa rumah mewah, apartemen, atau misalnya townhouse dan sejenisnya dengan harga jual 30 miliar atau di atas 30 miliar, ini dikenakan tarif sebesar 20%. Selanjutnya ada balon udara. Balon udara ini juga sama dikenakan PPNBM ya. Jadi balon udara itu ada yang dikemudikan juga, itu kena PPNBM, serta pesawat udara tanpa penggerak itu dikenakan PPNBM sebesar 40%.
Nah, selanjutnya ada peluru. Tapi kita harus tahu peluru ini merupakan peluru untuk senjata api yang tidak digunakan untuk keperluan negara. Jadi untuk keperluan umum, ini dikenakan PPNBM nih 40%. Nah, selanjutnya juga ada senjata api. Senjata api ini sama. Jadi dia itu nggak digunain buat keperluan negara. Itu dikenakan PPNBM sebesar 50%. Serta pesawat udara yang selain dari yang dikenakan 40% itu tadi, itu dikenakan tarif 50%. Dan yang terakhir ada kapal pesiar. Nah, kapal pesiar ini yang digunakan bukan untuk keperluan negara ataupun untuk keperluan umum. Ini dikenakan tarif sebesar 75%. Seperti itu, Raffi. Tadi kan ada beberapa item yang memang tidak dikenakan ya. Itu kalau misalnya dia itu untuk keperluan negara. Nah, sebenarnya ada penjelasan lebih spesifik lagi nggak? Apa aja sih barang-barang selain kendaraan itu yang dikecualikan dari pengenaan PPNBM? Iya, tadi kan kita udah bahas pengecualian kendaraan bermotor ya. Nah, sekarang yang selain dari kendaraan bermotor yang dikecualikan ini ada peluru. Nah, peluru ini yang digunakan untuk keperluan negara. Ini jadi dibebaskan dari PPNBM. Selanjutnya ada senjata api yang digunakan untuk keperluan negara juga. Dan ada kapal pesiar. Nah, ini kapal pesiar ini yang dibebaskan adalah kapal pesiar yang digunakan untuk keperluan negara serta untuk mengangkut atau pengangkutan umum gitu, untuk angkutan umum. Dan yang terakhir ada yacht. Nah, yacht ini bisa dibebaskan, namun perlu diperhatikan untuk orang-orang yang memiliki usaha pariwisata ini bisa dibebaskan dengan catatan mereka harus memiliki surat keterangan bebas PPNBM. Itu Raffi. Oke, tadi kan kita udah dengar beberapa item yang dikecualikan, baik itu kendaraan maupun bukan kendaraan ya, dan juga ada yang dibebaskan gitu. Nah, bagi wajib pajak itu yang mendapatkan barang yang dibebaskan atau dikecualikan dari pengenaan PPNBM, apakah dia harus ngurus SKB? Iya, Raffi. Jadi sebenarnya SKB ini tidak diperuntukkan untuk semua wajib pajak ya. Jadi ada wajib pajak tertentu yang sebenarnya tidak harus menggunakan SKB PPNBM untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Nah, contohnya adalah wajib pajak yang melakukan usaha, misalnya dia menyerahkan barang-barang yang mendapatkan fasilitas PPN atau PPN-nya tidak dipungut. Nah, mereka itu nggak harus menggunakan SKB PPNBM gitu. Jadi bisa langsung memanfaatkan atau mengecualikan PPNBM tersebut. Gitu, Raffi. Jadi itu ketentuan khususnya ya? Iya, betul. Nah, kalau secara umum berarti kan tetap perlu nih mengajukan SKB. Iya. Nah, gimana sih caranya, Mi? Ya, jadi untuk mengajukan SKB itu kita bisa mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Pajak ya, melalui laman resminya DJP. Nah, tapi perlu diperhatikan juga nih, ada ketentuan gitu. Dimana ketentuannya itu, yaitu kita sebagai wajib pajak, ini harus tidak memiliki utang pajak. Ataupun misalnya kalau ada ansuran, mereka sudah mengajukan keterangan gitu. Jadi permohonan izin, misalnya masih ada ansuran pajak nih, kayak gitu. Nah, jika di-approve gitu, nah itu masih bisa dilanjutkan. Nah, selain itu juga, wajib pajak ini harus telah menyampaikan SPT PPh-nya selama 2 tahun berturut-turut. Nah, selanjutnya juga, wajib pajak ini harus menyampaikan SPT PPN 3 bulan ke belakang, seperti itu. Oke, tadi kan kita udah bahas ya terkait dengan bagaimana pengecualian, kemudian pengajuan SKB. Nah, untuk penghitungannya sendiri itu seperti apa Mbak untuk PPNBM? Ya, sebenarnya cukup mudah nih untuk menghitung PPNBM. Yang kita perlu perhatikan adalah dasar pengenaan pajaknya dan tarifnya. Nah, untuk dasar pengenaan pajaknya ini bermacam-macam ya, apalagi terkait dengan kendaraan bermotor. Ini bisa dilihat di PMK-nya terkait dengan menentukan dasarnya ya, karena itu tergantung dari jenis kendaraan bermotornya gitu, dan tarifnya juga harus dilihat dari situ. Nah, secara umum perhitungannya yaitu tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajaknya ini bisa berupa nilai jual atau nilai impor seperti itu. Nah, kalau misalnya nilai impor, kita juga harus memperhatikan nih ada CIF-nya. Oke, jadi sudah cukup jelas ya terkait dengan PPNBM ini. Iya. Oke, nah semoga teman-teman di sini yang mendengarkan juga sudah cukup memahami ya terkait dengan konsep dari PPNBM ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mia sudah mengisi di bincang hari ini. Dan teman-teman semua,
Sampai ketemu di episode berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak.